Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat pagi, udah update gosip belum? Wah, katanya ada yang difitnah ya? Iya, aduh tapi sekarang ini ranahnya udah bukan gosip lagi. Gara-gara gosip, jadi pindah ranah. Ini soal Nurul Azizah Rosiade, anak dari Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade yang sekaligus istri dari pesepak bola Indonesia, ya, Pratama Arhan yang datang ke gedung Barreskrim Polri, Jason. Ya, ini detik-detik kedatangannya ya, istri Arhan pada saat melaporkan netizen yang dianggap menyebarkan fitnah. Jadi, Nurul Azizah atau yang akrab disapa Zize ini pemirsa datang untuk melaporkan kasus dugaan fitnah. Nah, ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh salah satu pemilik akun sosial media TikTok @ibaratbradpitt katanya. Dan di situ ibarat Brad Pitt itu katanya membicarakan dia yang punya affair katanya, punya hubungan perselingkuhan. Nah, akhirnya kemarin itu Zize didampingi dengan pengacaranya Dipo Pratama datang ke Barreskrim Polri untuk membuat laporan, tapi pada saat ada awak media di sana bertanya, pasti menyapa ya. Ini seperti visual yang ada di sini pemirsa, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari istri pesepak bola Arhan ketika ditanyai dan juga pada saat dia tiba di sana. Nah, sebelumnya ayah Zize, Andre Rosiade mengatakan anaknya kerap mendapatkan fitnah, tapi selalu dimaafkan dan mencabut laporan. Tapi beda, kali ini ia akan pastikan tidak ada ruang damai agar ada pembelajaran bagi masyarakat yang menyebarkan fitnah. Jadi menempuhnya jalur hukum ya. Oke. Nah, itu bisa ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa dimaafkan? Kayaknya yang ini nih ya agak sulit dimaafkan karena udah terlanjur membuat masyarakat jadi geram responnya ya. Akibat salah ngomong tapi akhirnya dia minta maaf sih. Iya, minta maaf. Tapi tetap ya bisa atau enggak ya dimaafkan? Nah, ini soal Menteri ATR BPN Nusron Wahid pemirsa yang minta maaf terkait pernyataannya soal penertiban tanah terlantar. Katanya itu cuma bercanda. Nah, klarifikasi dan permintaan maaf ini disampaikan Nusron Wahid di kantornya di Jakarta yang mengaku sebenarnya ingin menjelaskan soal kebijakan pemerintah terhadap tanah yang terlantar. Bahkan ya Jason, ada kutipan undang-undangnya juga. Ada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 gitu. Iya, yang menyatakan bahwa bumi, air, kekayaan alam yang terkandung dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk rakyat ya. Jadi itu yang digunakan sebagai dasarnya kata Menteri Nusron. Tapi Menteri Nusron Wahid menyatakan pemerintah hanya akan mengamankan tanah terlantar yang statusnya itu kayak HGU, HGB, yang luasnya ini sudah jutaan hektar tapi tidak dimanfaatkan. Jadi kalau misalnya kayak sawah, pekarangan rakyat atau tanah yang sudah punya ahli warisnya, katanya tidak, itu tidak akan disita oleh negara. Nah, Menteri Nusron itu mengakui pernyataannya beberapa waktu lalu itu memang tidak tepat ya pemirsa. Jadi sudah disampaikan juga lewat pernyataan maaf resminya, tapi apakah netizen memaafkan? Itu nanti banyak sekali respon-respon kalau kita lihat di media sosial. Tapi kita lihat dulu pernyataan Menteri Nusron berikut ini. Semata-mata menyasar lahan yang statusnya HGU dan HGB yang luasnya jutaan hektar, tapi dianggurkan, tidak dimanfaatkan dan tidak produktif. Bukan menyasar tanah rakyat, sawah rakyat, pekarangan rakyat, atau tanah waris, apalagi yang sudah mempunyai status sertifikat hak milik maupun hak pakai. Setelah saya menyaksikan ulang, kami menyadari dan kami mengakui bahwa pernyataan tersebut, candaan tersebut tidak tepat, tidak sepantasnya dan tidak selayaknya untuk kami sampaikan, apalagi disampaikan oleh seorang pejabat publik, sehingga dapat menimbulkan persepsi yang keliru dan liar di masyarakat. Untuk itu, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada publik, kepada netizen, dan kepada masyarakat Indonesia atas sabul lisan ini, dan kami berkomitmen ke depan akan lebih. Insya Allah dimaafin ya, tapi jangan lagi deh bercanda-bercanda kayak gitu lagi. Itu kan bikin reaksi masyarakat ini jadi geram. Tapi kalau yang ini bikin geram lagi nggak nih balannya? Terus kok manjat soalnya ya, membahayakan diri dong. Ini membahayakan diri dan juga nggak enak dilihat. Jadi coba ngaku siapa yang
sering panjat pagar pembatas di stasiun Cikini, Jakarta Pusat nih. Sampai ada tindakan responnya dari KAI dari Jakarta yang meninggikan pagar pembatas di akses keluar masuk stasiun Cikini Jakarta karena pengguna KRL itu kerap kali melompati pagar dan memilih untuk tidak menggunakan pintu yang semestinya. Katanya supaya hemat waktu, Jason. Ya, katanya ya. Saking memang load di stasiun ini kan memang tinggi begitu ya. Tapi beberapa pengguna KRL ini bilang alasannya karena terlalu jauh, makanya mereka tuh melompat pagar. Jadi, tapi kan bahaya ya kalau kita lompat pagar misalnya dari dalam stasiun keluar. Itu kan banyak mobil lalu lalang. Kalau ketabrak kayak gimana? Tuh, dan ini juga mengganggu pejalan kaki lainnya yang mungkin mau taat aturan, pemirsa. Nah, daripada penasaran, jadi seperti apa sih sebenarnya tempatnya? Kita akan simak laporan dari Nurul Zenita berikut ini. Pemirsa, pagar pembatas akses keluar masuk di stasiun Cikini ini sudah ditinggikan. Dari yang awalnya sekitar 1 meter, kini sudah mencapai 1,7 meter. Alasannya karena memang sebenarnya di stasiun Cikini ini ada 2 akses pintu masuknya, yaitu dari pintu utara dan juga pintu selatan. Tapi untuk menghemat waktu, jadi banyak kerap kali pengguna KRL, baik itu yang turun di stasiun Cikini ataupun yang hendak naik dari stasiun Cikini, mereka memilih untuk lompat pagar di tengah-tengah ini agar menghemat waktu, menjadikan itu sebagai jalan pintas. Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Hendri Wintoko, ini mengatakan pengerjaan pagar ini sudah dikerjakan sejak hari Sabtu lalu. Sejauh ini sudah terpasang 35 pagar atau sekitar 70 meter pagar yang sudah terpasang. Dan berikut pernyataan lengkapnya. Tindakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban, mencegah kemacetan, dan meningkatkan keselamatan. Mengingat volume pengguna KRL mencapai 25-30 ribu orang per hari pada saat hari Senin sampai dengan Jumat, dan untuk akhir pekan Sabtu Minggu mencapai 11-15 ribu. Ada beragam tanggapan dari warga ataupun pengguna KRL terhadap terpasangnya pagar yang sudah ditinggikan di stasiun Cikini ini. Dan berikut tanggapan mereka untuk Anda. Kalau untuk penumpang biar nggak asal jalan sih itu udah oke banget. Cuma sebenarnya kalau kendalanya sih di sini bukan cuma itu doang sih ya. Mungkin ada lagi mesti yang harus dibenerin, kayak tadi misalnya mau turun naik Gojek aja jalannya harus jauh banget gitu. Mungkin emang harusnya mending daripada cuman dikasih pembatas setinggi ini, mending dikasih akses buat biar gampang. Ya saya setuju aja. Saya pengguna KRL ini udah mungkin 10 tahun yang lalu lah dari awal. Cuman menurut saya pagar ini terlalu sempit jalur treknya. Jadi kalau kita buru-buru waktu, perlu cepat, untuk papasan aja susah. Jalannya juga kurang rata sebenarnya. Jadi setuju, saya hobi olahraga, hobi jalan. Tapi kalau harus memburu waktu tapi dengan sempit kayak gini, makanya sering akhirnya selama ini saya juga pernah lompat pagar lah. Tantangannya adalah bagaimana pengguna KRL dengan adanya penertiban pagar ini tetap bisa menjadi lebih nyaman lagi dalam ketika menggunakan akses keluar dan juga masuk stasiun. Jadi ini pokoknya lagu yang biasa di nikahan ya? Yes, jadi kalau di nikahan nih pasti selalu ada lagu-lagu live bandnya, lagu-lagu wajibnya. Tapi rame lagi nih. Ya. Masa katanya mau nyanyi kayak gitu aja nanti dipajakin? Harus bayar royalti, tahu nggak? Walaupun itu acaranya di dalam acara pernikahan ya, Jason. Itu akan rencananya atau mungkin memang sudah benar ya, kita harus klarifikasi lagi. Ya. Itu kalau memutar musik di acara nikahan kena royalti 2%, pemirsa. Memutarkan, menampilkan home band di acara pernikahan itu include harus bayarkan royalti. Betul, ini dikonfirmasi oleh Head of Korkom WAMI Robert Mulia Harja. Jadi menyatakan bahwa ketika ada musik di ruang publik kayak saya tadi nyanyi gitu, misalnya bawa band gitu ya, maka ada hak pencipta yang harus dibayarkan. Nah, untuk pernikahan ini masuknya ke ranah penampilan yang
tidak dijual tiketnya. Jadi otomatis tarifnya mencapai 2% dari biaya produksi musik seperti sewa sound system, backline, ada fee penampil dan juga lainnya. Lah kalau misalnya mereka dibayar cuma 3 juta sampai 5 juta, terus mereka harus bayar 2% gitu ya. Jangan berarti lupa kurang lebih ya. semuanya juga harus include, mulai sewa sound system, fee penampilnya, nggak cuma Banyak bandnya ya. doang loh. Waduh. Nah, itu harus bayar 2%. Oke. Nah, pemirsa, kalau yang satu ini di pernikahan juga, tahu nggak apa? Ini kalau ini pemain bola yang melamar kekasihnya. Kamu ingat ada cincin dengan karat yang Wah. besar sekali? Ini bukan 1 karat, ini bukan 2 karat, tapi 20 karat 30. lebih. Sampai berapa? 30 ya? 35 nggak sih? 20 sampai 35 Tuh, kan karatan nggak ada gitu ya. nih angka pastinya pemirsa. Tapi kita ucapkan selamat. Akhirnya si R7 Cristiano Ronaldo resmi melamar kekasihnya Georgina Rodriguez. Iya, jadi ini kabar bahagia ini dibagikan Georgina Rodriguez dalam akun media sosialnya. Dan Georgina ini memamerkan foto jari tangannya dihiasi cincin berlian raksasa. Ini dia nih. Ini dia. Aduh, Besar ini ya, jumbo ya. kalau saya penasaran harganya berapa ini ya? Aduh, ini harganya 81 miliar rupiah, setara dengan itu, Jason. Waduh. Nah, apa banyak ya yang pengen juga ya? Itu saya Pengen bisa nggak? bikin kosan berapa pintu kayak kalau di Jakarta ya. Pemilu di Indonesia ya. Pemilu ya satu kali Iya, lagi ya. Bisa pemilu. Nah, ini disertai keterangan yang menyatakan kalau ia bersedia termasuk untuk seluruh kehidupannya. Mesra dan romantis ya. Betul, hubungan mereka ini memang sudah lama ya, sudah bertahun-tahun ya. Dan cincin tunangan ini ternyata ditaksir memiliki ukuran 20 hingga 35 karat dengan nilai tadi 81 miliar rupiah ya. Pokoknya selamat ya untuk mereka ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.